Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, kami dari kelompok strategi kewirausahaan sosial ada usaha daur ulang plastik di Yayasan Plastik Guardian Indonesia. Baik, sebelum melangkah ke materi, perkenalkan, saya Bastian Fareza, dan ada teman saya Raditya Akmal, kakak pertama Ulfa Dwi, dan Fauzul Asmi. Di materi yang pertama ini, permasalahan sampah plastik di Indonesia mendorong lahirnya pendekatan kewirausahaan sosial berbasis komunitas. Penelitian ini menganalisis strategi Yayasan Plastik Guardian Indonesia dalam mengelola sampah plastik melalui daur ulang dan mengevaluasi dampaknya secara sosial, ekonomi, dan lingkungan. Baik, dan dari latar belakang itu muncullah data di mana Indonesia menghasilkan sekitar 6,8 juta ton sampah plastik per tahun. Dengan sebagian besar tidak terkelola dengan baik sehingga mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Dan salah satu contoh nyata adalah Yayasan Plastik Guardian Indonesia yang melatih ibu rumah tangga mendaur ulang sampah plastik menjadi produk bernilai jual, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus mengurangi limbah. Dan pendekatan ecopreneurship itu eh, memanfaatkan model bisnis kanvas yang terbukti efektif dan dalam pengembangan usaha ramah lingkungan. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama itu, bagaimana bentuk penerapan strategi kewirausahaan sosial dalam usaha daur ulang plastik yang dilakukan oleh Yayasan Plastik Guardian Indonesia. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi Yayasan Plastik Guardian Indonesia dalam menjalankan usaha daur ulang plastik berbasis kewirausahaan sosial. Yang ketiga, bagaimana dampak strategi kewirausahaan sosial terhadap aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat sekitar Yayasan Plastik Guardian Indonesia. Tujuan penelitiannya itu yang pertama menganalisis bentuk dan implementasi strategi kewirausahaan sosial dalam kegiatan daur ulang plastik di Yayasan Plastik Guardian Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kewirausahaan sosial pada usaha daur ulang plastik. Yang ketiga, menilai dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari penerapan strategi kewirausahaan sosial yang dijalankan oleh yayasan tersebut terhadap masyarakat sekitar. Selanjutnya, kajian pustaka yang pertama Yayasan dan Kewirausahaan Sosial. Yayasan Plastik Guardian Indonesia adalah organisasi nirlaba berbasis komunitas yang menerapkan prinsip social enterprise. Bernstein dan Davis 2010 menekankan bahwa kewirausahaan sosial berfokus pada dampak sosial melalui pendekatan kewirausahaan. Yang kedua, pengelolaan sampah plastik. Jambek et al. 2015 mengungkapkan bahwa pencemaran plastik terjadi akibat sistem pengelolaan sampah yang buruk, terutama di negara berkembang. Next. Yang ketiga, analisis SWOT. SWOT membantu organisasi menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Menurut Kotler dan Keller 2016, SWOT juga efektif untuk organisasi sosial dalam menyusun strategi berbasis kondisi internal dan eksternal. Yang keempat, Social Business Model Canvas. SBMC merupakan pengembangan dari BMC yang disesuaikan dengan organisasi bermisi sosial. Yang kelima, ecopreneurship dan inovasi sosial. Ecopreneur adalah pelaku usaha yang menggabungkan tujuan bisnis dengan kepedulian terhadap lingkungan. Penelitian oleh Nugroho dan Sudibyo 2021 menekankan bahwa ecopreneurship mendorong terciptanya produk ramah lingkungan dari limbah plastik melalui pendekatan kreatif seperti pembuatan kerajinan dan ecobrick. Selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai strategi kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh Yayasan Plastik Guardian Indonesia dalam kegiatan daur ulang plastik. Untuk lokasi penelitian ini adalah kantor pusat dan beberapa lokasi kegiatan Yayasan Plastik Guardian Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus yayasan, karyawan, dan masyarakat.
penerima manfaat. Selain itu, observasi partisipatif terhadap kegiatan operasional serta dokumentasi juga dilakukan untuk memperoleh data tambahan yang valid. Next. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Yang pertama adalah hasil dari SWOT. Di sini ada dua, yaitu strengths dan weakness. Yang pertama, strengths dari marketing, yaitu merek dikenal kuat di komunitas lokal, aktif di media sosial untuk edukasi lingkungan, dan dapat dukungan relawan dan komunitas. Untuk weakness-nya yaitu pemasaran fokus pada isu, bukan nilai produk, kurang tenaga ahli digital marketing, dan data konsumen belum dimanfaatkan. Selanjutnya yaitu produk. Dalam strength-nya yaitu program komunitas integratif, edukasi dan keterampilan. Yang kedua, produk daur ulang bernilai estetika dan edukatif. Lalu pendekatan partisipatif dengan warga lokal. Weakness-nya yaitu produksi manual, batas volume dan kualitas. Lalu pasar produk tidak stabil dan kurang inovasi, serta belum ada standarisasi atau sertifikasi. Lalu di bagian finance yaitu memiliki kemitraan dengan NGO dan sponsor, mendapatkan hibah jangka pendek dari pemerintah, lalu mampu mengelola donasi daring secara transparan. Weakness-nya yaitu ketergantungan tinggi pada hibah dan donasi, belum ada unit bisnis mandiri berpenghasilan tetap, dan minim perencanaan keuangan jangka panjang. Lalu di bagian SDM, kepemimpinan kolaboratif, berpengalaman melatih dan melibatkan komunitas, lalu budaya kerja berbasis nilai sosial dan lingkungan. Untuk weakness-nya yaitu kepemimpinan terbuka dan kolaboratif, ahli dalam pelatihan dan keterlibatan komunitas. Next. Selanjutnya adalah hasil dari SWOT yang kedua, yaitu opportunities. Yang pertama yaitu tren hidup berkelanjutan meningkat menurut Leonidu et al. 2013. Yang kedua, dukungan regulasi pengelolaan sampah dari pemerintah. Lalu akses hibah dari lembaga donor internasional seperti UNDP, USAID, dan GIZ. Lalu antusiasme generasi muda pada isu lingkungan. Dan yang terakhir, peluang kemitraan CSR dengan sektor swasta. SO-nya atau strengths dan opportunity-nya yaitu yang pertama, gunakan kekuatan merek dan media sosial untuk edukasi produk daur ulang. Lalu memanfaatkan rekam jejak dan mitra NGO untuk akses dana internasional. Dan didirikan unit usaha sosial berbasis produk daur ulang bernilai jual. Dan yang terakhir yaitu weakness dan opportunities. Yang pertama, latih tim yayasan lewat kerjasama dengan kampus atau LSM. Yang kedua, adopsi teknologi daur ulang skala kecil untuk efisiensi. Dan digital SOP operasional dengan dukungan generasi muda. Lalu yang terakhir, diversifikasi pendapatan dan rancang anggaran jangka panjang via dana internasional dan CSR. Selanjutnya yaitu traits. Yang pertama ada persaingan dengan lembaga lingkungan besar, lalu stigma negatif terhadap produk daur ulang. Yang ketiga, infrastruktur daur ulang lokal masih minim. Dan yang terakhir, regulasi lingkungan yang tidak konsisten. Lalu untuk strategi ST atau strength traits, yaitu edukasi publik untuk hilangkan stigma produk daur ulang, lalu perkuat kolaborasi komunitas dan relawan untuk keberlanjutan, gunakan pendekatan partisipasif agar adaptif pada regulasi, dan bangun narasi keberlanjutan yang unik dan kuat. Lalu untuk strategi WT-nya, bangun sistem SDM profesional untuk menekan turnover dan mendukung regenerasi. Yang kedua, lengkapi SOP dan optimalkan waktu relawan meski infrastruktur terbatas. Dan yang terakhir, kembangkan unit bisnis dan proyeksi keuangan untuk kurangi ketergantungan hibah. Selanjutnya, pembahasan pada analisis SWOT. Untuk merancang strategi yang adaptif dan berkelanjutan, Yayasan Plastik Guardian Indonesia perlu memahami kondisi internal dan eksternal secara mendalam melalui analisis SWOT. Untuk interpretasi hasilnya yaitu Yayasan Plastik Guardian Indonesia memiliki kekuatan dalam branding komunitas, media sosial aktif, dan pendekatan edukatif berbasis lingkungan. Peluang besar datang dari tren ramah lingkungan dan dukungan relevan, namun strategi pemasaran masih lemah, terutama dalam menjual nilai ekonomi produk daur ulang. Lalu produksi manual dan tanpa standar membatasi ekspansi, sementara keuangan masih bergantung pada hibah tanpa proyeksi jangka panjang. Tantangan lainnya termasuk keterbatasan SDM, stigma produk daur ulang, dan persaingan dengan organisasi besar. Secara keseluruhan, yayasan punya fondasi yang kuat,
tetapi perlu memperkuat struktur internal agar bisa tumbuh berkelanjutan. Selanjutnya, perbandingan dengan teori dan temuan terdahulu. Temuan penelitian ini sejalan dengan Leonidou pada tahun 2013 bahwa tren keberlanjutan meningkatkan minat konsumen terhadap produk ramah lingkungan mendukung peluang pasar Yayasan Plastik Guardian. Selanjutnya, implikasi terhadap teori, praktik, dan kebijakan. Yang pertama, teoretis. SWT mendukung strategi adaptif dan memperkuat teori keseimbangan misi sosial dan ekonomi dalam kewirausahaan sosial. Untuk praktis, hasil SWT membantu yayasan fokus pada prioritas kerja, pembentukan tim, serta pentingnya pelatihan dan digitalisasi operasional. Dan untuk kebijakan, yayasan perlu diversifikasi pendanaan, bentuk unit usaha, dan perkuat kemitraan eksternal untuk menghadapi perubahan kebijakan. Di sini ada tabel SBMC yang akan dijelaskan oleh Raka. Bisa di next. Next. Yaitu pembahasan SBMC, yang dimana Yayasan Plastik Guardian mengubah limbah plastik menjadi nilai ekonomi melalui komunitas dan ekonomi sirkular. SBMC digunakan untuk menilai keberlanjutan model bisnis ini. Interpretasi hasil yang dimana pemetaan strategi melalui sosial bisnis model Canvas menunjukkan bahwa Yayasan Plastik Guardian memiliki kerangka operasional yang kuat dan berdampak. Model bisnisnya berhasil menggabungkan dimensi sosial dan ekonomi sejalan dengan misi pemberdayaan komunitas untuk mengatasi krisis sampah. Proposisi ini, nilai yayasan tidak hanya berfokus pada pengurangan limbah, tetapi juga penciptaan manfaat sosial melalui pelatihan dan penciptaan lapangan kerja. Next. Selanjutnya ada perbandingan dengan teori dan temuan terdahulu. Temuan analisis SBMC pada Yayasan Plastik Guardian selaras dengan teori kewirausahaan sosial, khususnya konsep triple bottom line, yakni people, planet, dan profit. Yayasan ini berhasil mengintegrasikan inovasi sosial yang mendorong pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan penciptaan nilai ekonomi secara bersamaan. Hal ini tentu mencerminkan peran organisasi dalam menghasilkan dampak sosial yang nyata sekaligus nilai ekonomi yang berkelanjutan. Yang selanjutnya ada implikasi terhadap teori praktik dan kebijakan. Yang pertama teoritis, SBMC terbukti efektif untuk merancang dan mengevaluasi usaha sosial dengan menyeimbangkan nilai ekonomi dan sosial. Yang kedua ada praktis, yang dimana SBMC bisa dijadikan panduan bagi usaha sosial berbasis pemberdayaan dan lingkungan untuk mencapai keberlanjutan. Dan yang terakhir ada kebijakan, yang dimana pemerintah perlu mendukung usaha sosial daur ulang lewat pelatihan, bantuan alat, CSR, dan insentif regulatif. Next. Untuk kesimpulan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kewirausahaan sosial yang diterapkan oleh Yayasan Plastik Guardian Indonesia terbukti mampu menjawab tantangan pengelolaan sampah plastik secara berkelanjutan. Melalui kombinasi pendekatan berbasis komunitas, inovasi produk daur ulang, dan kolaborasi lintas sektor, yayasan ini hanya menciptakan dampak lingkungan yang positif, tetapi juga memperdayakan masyarakat secara ekonomi dan sosial. Dari analisis SWOT dan SBMC juga memperkuat pemahaman tentang pentingnya kejelasan struktur organisasi, diversifikasi pendapatan, serta penguatan sistem operasional untuk menunjang keberlanjutan program. Penelitian ini berkontribusi pada literatur wirausaha sosial dengan menunjukkan bahwa integrasi nilai sosial dan ekonomi dalam model bisnis dapat menjadi strategi efektif yang dalam menghadapi krisis lingkungan lokal. Berikut adalah foto dokumentasi kelompok kami saat melakukan survei ke PT Yayasan Guardian Indonesia. Baik, terima Oke. kasih. Sekian, terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.